Oke, ini yang kemarin yang berobat itu bapak dari Enggak, Pak, suami. ibu mau berobat apa? Iya, ini enggak. Saya yang tampar dulu. Oh ini yang Buwati. Oh, Terus ini yang glukoma, ini yang ROP. Ibu? saya nganter cucu. Oh makanya itu. Ya, soalnya baru-baru jadi nggak kelihatan kalau ini yang mata minus ya. Oke. Jadi kalau yang sudah pernah saya hafal, kalau yang belum pernah saya tanya barangkali mau ikut berobat sakitnya apa ya. Iya. Kalau Saya ini, ikut berobat. mau ikut berobat juga? Kenapa? Tulang belakang saya sakit. Tulang belakang. Apa ini, Dok? Bukan tulang belakang kan? Oh, Di sini kalau apa? itu nanti di spray aja Bu di rumah. Oh. Kalau di sini kan nggak mungkin kita spray dilihatin orang banyak Oh, kan. gitu ya. Tapi kalau untuk tangan, dengkul nggak apa-apa itu ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk yang bagian-bagian tertentu di spray sendiri di rumah asal punya medianya spray Master Lim. Jadi selain untuk mata bisa untuk macam-macam ya, bisa untuk persendian, sakit kepala, kalau diminum juga untuk ngobatin stroke, jantung, ginjal ya, asam lambung dan sebagainya. Buati ini pasien saya tahun kemarin. Iya. Udah ke sini mau langsung 18 Desember 2020. Udah 1 tahun. Kok setahun lebih baru muncul lagi? Sembuh soalnya. Sembuh. Nah, itu loh, salahnya pasien tuh gitu. Merasa sudah baik, akhirnya berhenti. Iya. Nah, gitu katanya sering keluar masuk rumah sakit sebelumnya. Bulan Juli kemarin ini 3 kali. Nah, kenapa? Luka ya karena memang apa ya, bapak meninggal stroke sama diabetes tinggi. Nah, Terus jadi sekarang, andai kata waktu itu ibu kan di sini kan suruh minum Satsuki ya. iya, Andai kata waktu itu tetap rutin minum Satsuki, baik, nggak sampai seperti itu. iya. Ya, sekarang baru baik. Kok ingat Mas Selim? Ini terus statusnya masih terbaca terus, Mas. Oh, ngikutin status WA. Cuman baru setahun lebih baru ke sini. Pas setahun lebih seminggu. Ya. Karena saya lihat WA-nya nih Buati pasien. Loh, nggak salah tadi. Tahun 2020, 18 Desember. Berarti ya sudah setahun lebih baru balik lagi ya. Iya. Oke, yang sebelumnya diminum dulu Satsukinya seperti masnya ini ya. Enggak ada ini. Ini ada ini. Diminum separuh dulu ya. Yuk. Oh ya. Buati masih ingat cara pengobatannya? Masih. Apa aja? Pakai Spray itu. ya. Itu juga masih ada. Minum spray. Nah, Iya. Masih ada spraynya juga. spraynya masih ada. Itu nggak dipakai setahun lebih. Enggak. Minta ampun. Nah, terus buat apa? Wis waras. Oh, itu loh salahnya orang itu gitu ya. Sudah sembuh, dikira ini obat, padahal ini bukan obat. Jadi nggak sakit apapun minum Satsuki bagus. Saya udah minum Satsuki sejak tahun 2016. Nggak cuman saya, istri, anak ya. Nah, termasuk orang tua pun ya, semuanya minum Satsuki jadi minuman harian. Oke, saya mau cek adiknya dulu. Tidur ya? Tidur. Coba dibangunin dulu, mau saya center dulu. Di sini aja. Nah. Nggak diapa-apain kok ya, nggak yang disentuh aja, nggak di sini semua nggak ada yang disentuh ya. Oke, bentar saya ambilkan center dulu. Tolong cari center mah. Susah dibangunin. Bisa. Susah dibangunin. Apa saya bukakan? Iya boleh buka aja. Satunya. Ini yang satunya. Bentar dek, nggak tahu dia. Bentar adek. Itu ya. Bentar. Nggak apa udah. Diminumkan dulu ya Satsukinya ya. Oh mbaknya ini belum ya. Nah, dibuka aja nih. Tapi ini udah ada Satsukinya di dalam. Oh udah. Oh ya bagus dah. Diminumkan aja dulu. Soalnya kan aku udah beli sebelum kesini. Iya. Diminum dulu ya. Betul. Diminumkan dulu. Langsung saya spray aja. Kalau ini bentar. Loh, itu
Sudah ditambahkan spraynya Mas Lim? Belum. Ditambahkan karena ini kan ada organ dalam. Jadi kemarin tumor batang otak ya. Jadi penyempitan. Jadi dengan ditambahkan spraynya Mas Lim, otomatis dia akan memperbaiki sel sama melancarkan peredaran darah. Nah, ini kemarin saya obatin di Delta, ketemu pas di tempatnya pet shopnya anak saya. Jadi terus mama saya tanya kenapa pas saya lagi makan dipanggil. Nah, maunya saya obatin hari ini. Cuman saya mikir kenapa kok harus hari ini? Kemarin saya bawa komplit, ada minum, ada spray, ada tetesnya. Akhirnya saya obatin kemarin. Nggak nyampe ini 20 menit sudah jalan, sudah mulai bagus napak awalnya. Nah, sekarang berobat yang untuk kedua. Jadi kalau untuk syaraf ini boleh tiap hari, tapi kalau untuk mata paling cepat 3 hari sekali ditetesnya ya. Oke, terus untuk perkembangan setelah pulang dari Delta kemarin dari Plaza Surabaya itu gimana di rumah? Ya sering aktivitasnya pakai tangan kanan gitu. Sudah mulai ya, sudah mulai bagus ya. Oke, di Satsukinya diminum lagi aja. Ini saya tambahkan ini sedikit aja ya. Sedikit banget ya. Bentar, ambil baru aja. Ya, jadi kalau untuk pengobatannya Mas Lim semuanya tanpa disentuh. Jadi bisa dilakukan kapanpun, pada siapapun dan dimanapun, walaupun di luar negeri sekalipun. Itu kok nggak apa-apa. Nah, lihat YouTube-nya Mas Lim. Ya. Itu mau diminum semua barengan ya bisa, asal kuat uangnya ya. Sekali minum 1 botol berapa? Segini Mas. Ya. Nah, kemarin apa? Masnya udah punya ini ya? Udah. Nah, kemarin ada yang minus berapa itu? Nah, itu belum punya. Ya udah ya nggak apa-apa ya, kalau belum punya ya mau nggak mau ya sembuhnya lebih lama. Karena apa? Treatmentnya cuma di sini aja, di rumah enggak. Nah, khusus untuk anak ROP ini kebanyakan dia sering neken mata. Nah, kalau neken mata, kalau orang awam pada dasarnya itu nggak ngerti solusinya atau nggak ngerti apa-apa ya dibiarkan saja. Nah, kadang mungkin cuma diambil tangannya, habis itu nggak lama dia neken mata lagi. Nah, itu kalau dibiarkan, kebanyakan anak ROP itu nggak usah lama-lama, usia 2 tahun aja matanya sudah masuk ke dalam. Nah, lebih bahaya lagi timbul selaput putih di luar. Nah, selaput putih di luar ini itu nutupi pandangan, otomatis tambah tidak kelihatan. Nah, ROP itu ada bintik bening di tengah. Nah, bintik bening di tengah ini itu lama-lama akan melebar. Apalagi kalau salah pemakaian dikasih obat tetes kimia. Kan banyak pasien-pasien yang sudah kesini ya, kalau lihat di YouTube-nya Mas Lim itu kesini sebelumnya sudah ditanganin sama yang lain-lain dulu ya. Habis gitu bukannya tambah baik, tambah parah. Nah, setelah berapa kali treatment, ada yang cuma sekali, ada yang 2 kali, itu sudah mulai cahaya, mulai respon. Nah, baik yang online maupun yang datang. Yang online yang di Bekasi itu waktu diperiksakan lagi ke dokternya, dibilang, loh, kok sudah mulai ngikutin sinar? Nah, ini besar bisa dibantu pakai kacamata, dia bilang gitu. Ya, jadi seperti itu. Itu yang di Bekasi yang dibilangin ke Jepang biayanya 500 juta. Itu pun cuma biayanya pengobatan aja, belum lain-lain ya. Itu pun mau ditempuh. Nah, untung kok lihat YouTube-nya Mas Lim. Ya. Nah, kalau untuk adiknya ini sebetulnya tanpa kesini pun bisa dengan cara seperti tadi, minum, ditambahkan terus dispray dan tiap hari, bukan cuma sekali. Boleh pagi malam, pagi siang malam pun boleh ya. Kenapa? Yaitu tadi semakin banyak semakin bagus karena ini bahannya alami bukan bahan kimia. Nah, kalau Mas Lim menganjurkan minumnya minimal 2 botol, minimal itu ya paling sedikit ya. Kalau minum 1 bagaimana Master? Ya atur sendirilah ya. Kalau sehari ya. Ya, andai kata bisa lebih, lakukan lebih. Kalau andai kata faktor ekonomi, ya atur sendiri. Karena apa? Karena Mas Lim nggak pernah buka praktek apalagi jualan obat. Ya ini kan diminum sendiri, bukan buat Mas Lim. Mau beli di apotek kayak ibu pun ya bisa. Ini kan seperti itu ya. Nah, ini hanya sesuatu yang pernah saya coba atau saya minum sehari-hari dari tahun 2016 sampai hari ini. Satsuki itu saya nggak pernah minum air lain kecuali terpaksa ya. Nah, itu hasilnya
bisa dilihat sendiri, lebih sehat, lebih muda. Dan untuk sakit pun kalau flu cuman lewat aja, ya, nggak nyampe besok sudah sembuh. Ya, itu pun baru saya berani cerita ke pasien. Kalau Bapak Ibu cerita air lain yang sudah, apalagi yang network multi level, saya bilang semua multi level nggak ada yang jelek, semuanya bagus, cuman harganya yang nggak masuk akal. Ya, karena ngasih bonus sampai puncak piramid. Ya betul nggak? Soalnya saya pernah di puncak piramidnya juga sana. Puncak piramid waktu itu beras merah itu pernah ya. Oke, ini yang kanan ya, saya spray dulu ya adiknya ya. Ya. Sudah mulai aktif tangan kanannya. Enak ya, ngerti kok dia diobatin ya. Kemarin ditanya seneng nggak, seneng ya, seneng nggak diobatin. Seneng nggak diobatin Mas Lim? Seneng? Iya. Seneng ya? Mau sembuh ya? Jadi ini cuma disemprot aja. Nah, biarkan kering sendiri sambil diminumkan tadi ya. Sama kepalanya tuh ya Mas. Oh ya, sama kepalanya. Ini kenanya sebelah kanan, berarti penyumbatannya di sebelah kiri. Jadi yang dispray sebelah kiri. Nah, saya bilang sama ibu ini kemarin, untuk kasus tumor seperti ini ya, saya belum pernah nanganin. Ya, ini baru pertama, apalagi masih anak-anak. Tapi kalau untuk kasus stroke, ya itu sering ratusan orang sudah saya tanganin. Dan saya bilang, ini kalau kenanya kanan pasti penyumbatan sebelah kiri. Ternyata betul ya. Ini sempat di biopsi, ini sempat diambil cairannya di belakang itu. Ya, terus ternyata setelah minum Satsuki, saya tambahkan spraynya Master Lim, saya spray-spray. Saya tinggal makan, setelah saya makan, saya kembali udah kering, tak suruh tes jalan-jalan juga. Ya, mulai napak, bahkan lebar ya, langkahnya panjang gitu ya. Nah, dia, oke, saya spray. Nah, mbaknya ini kena glukoma. Glukoma itu jangan disepelekan. Kalau sekarang masih bisa melihat, sekarang 2 tahun lagi hilang pandangan sunggan. Pakai dispray nggak? Iya, ini matanya terganggu juga nggak? Iya. Maksudnya posisinya Iya, kayak Coba. lihat itu. Namanya siapa tuh? Namanya siapa? Namanya siapa? 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 Marvel. Ya. Spray ya. Spray ya. Dingin enak. Enak dingin Master Lim spray ya. Lihat. Oh, enak kan? Loh, coba lihat. Enak ya? Enak kan? Enak ya? Iya. Satunya. Nah, enak kan dingin ya? Ibu mata enggak ada nih. Nah, adiknya ya. Dibuka dikit aja. Oke, bagus. Satunya. Masih kecil banget nih. 4 bulan. 4 bulan ya. Ibu lihat YouTube saya nggak yang saya nanganin anak usia 4 bulan? Iya. Nah, itu Apa aja saya liatin semua. gitu ya. Sekarang anaknya udah usia 2 tahun dan dia kalau melihat ke bawah ini sudah bisa melihat, tapi baru arah pandangan ke bawah. Arah Mojosari. Itu yang satu rumah sakit, satu ruangan yang sama dengan Raffi Rafa. Namanya Asam. Kalau Raffi Rafa itu tahunnya baru umur setahun ke sini. Nah, sudah lihat belum lihat ya yang Raffi Rafa naik sepeda? Oh sudah ya, jadi kirim ya. Bisa naik sepeda sekarang. Saya ituin semua. Dan itu nggak nabrak ya. Enggak. Anter naik sepedanya itu. Ya status WA saya ya. Saya pajang di status WA. Oke, dibuka aja saya tes ya. Oke, bagus. Bentar, ini Belum. Saya masih gerak. Enggak apa. Pelan-pelan. Sebentar. Ditetes lumayan perih. Iya. Tapi kalau perih berarti masih aktif. Bentar. Enggak apa. Dibantu Pak, mungkin kepalanya dipegangin supaya enggak goyang-goyang. Iya. Oke, udah. Nah, biarkan aja sambil diminumkan Satsukinya ya. Oke, nah. Nah, untung mbaknya ini baru gejala. saya sebelah sini mas, enggak Iya. terang sama sekali. Enggak terang. Yang sini. Coba yang kanan ditutup. Nah, Yang kanan. lihat gini gimana? Bisa. Bisa, Kalau satunya. ini
sama sekali. Lihat saya gimana? Enggak, belas. Nggak kelihatan sama Enggak sekali. sama sekali. Loh, tangan digerak-gerakkan, coba ibu gerakan tangannya sendiri di depan. Masih ada tapi Masih tapi ada. enggak anu, heeh. Bentuk tangan kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi ya samar-samar. Oke. Ya udah, sana. Dari diabetes. Iya. Diabetes ngantem ke mata. Kalau ke badan lemes dihiraukan, tapi kalau ke mata kabur bingung udah. Iya. Biasanya gitu pasien. Itu salahnya di situ. Ya. Masalahnya juga mata kabur juga datang ke sana ya juga nggak diapa-apain. Paling kasih obat tetes, bukannya tambah baik, tambah nggak kelihatan. Orang dari diabetes akhirnya jadi glukoma. Kok bisa? Iya, karena dikasih bahan kimia, otomatis bahan sisanya itu mengendap di dalam, mengendap timbul penyumbatan, dari penyumbatan tuh akhirnya jadi glukoma, buntu. Ya, kan banyak pasien-pasien yang kesini dari diabetes akhirnya jadi glukoma. Ya. Nah, untung mbaknya tahu glukoma divonis kapan? 2 minggu yang lalu. Terus kemarin kan katanya dokter kan harus dicek. Lah itu dokternya kaget. Kan seminggu yang lalu saya baru divonis, dapat berapa hari langsung aku ke Master Lim kan. Langsung dicek kan tekanan bola matanya itu sebelumnya ya 46. Kemarin cuma 7, Pak. Sampai dokternya kaget. Loh, kok 7? Ini kerendahan malahan katanya gitu. Kerendahan. Iya. Jaraknya viral loh. Kan 46. Saking bingungnya deh, terus Iya. gak ngomong kasih apa gitu. Terus bilang iya, terus itu berobat kemana? Terus Master Lim gitu. Loh soalnya kan kaget, loh habis 46, loh kok bisa sampai 7 ini malah kurang ini katanya gitu. Tekanan bola matanya loh. Saya Kan selalu tinggi bilang kemarin yang ke minggu yang pasien, lalu. Iya. kalau datang ke dokternya atau ke rumah sakit nggak usah bilang Master Lim. Terus ngomong apa dia? Nah, nggak mungkin kayak bilang oh gitu aja. Oh gitu toh. Oh bulat. Nah terus ngapain berobat ke sana lagi? Nggak berobat apa cuma cek apa Cuman kayak cek. iya apa Pakai BPJS. enggak. Lo bayar meneman-neman. Rongono di danai kayak no Satsuki lebih enak ya. Iya. Bayar piro ngono ngecek ngono tok. Kalau di dokter mata 250 cuma ngecek aja. Lumayan oleh Satsuki setengah dus lebih lah. Nggak apa-apa Maksudnya tapi pengen lego tahu, gitu. pengen tahu, Lego iya. gitu ya. Oh, ya. Baru Kalau berobat habis- sekali langsung ngecek. Iya, maksudnya itu biar itu tahu gitu li jahat apa turunnya banyak. Drastis banget dari Iya. 46 jadi 7. Iya. Sampai bilang kerendahan. Iya. Mana ada kerendahan? Apa normalnya katanya ini 10 sampai berapa gitu. Normalnya itu di Iya. bawah 20. Iya, 10 sampai Ya. 20. Di bawah 20, bukan 10 sampai 20, di bawah 20. Iya, aku tambah 7 tambah. Kan bagus. Iya, tambah bagus. Kan nggak sering sakit kepala. Awalnya kan nyut-nyut Enggak, terus iya, toh. kepala itu kayak pusing mau Oh, pingsan. iya, gitu. itu ketekanan bola matanya Terus tinggi, jadi habis- nyut iya, gitu. Dari Master Lim enggak sama sekali. Nah, ya udah. Enggak. Makanya datang lagi. Iya. Nah, terus habis itu nanti kalau udah sembuh berhenti. Enggak, Kayak ya. ibu sebelah ini. Ya. Ya, berhenti yo, nggak apa-apa. Wong Matelim juga nggak mungkin telepon. Tapi nanti begitu sakit lagi tahun depan baru nyari lagi. Iya, kalau Mas Lim masih ada. Nah, kalau Mas Lim sudah di Australia. Terus gimana? Ya, anak saya tahun ini ke Australia, yang pertama, yang kedua juga nyusul ke Australia, yang ketiga 2 tahun lagi ke Australia, ke Jepang. Ya, Master Lim ikut. oh iya toh. Sing berobat bingung. Nah, makanya segera dikasih tahu teman saudara, Iya. ya, yang nggak tahu supaya jadi tahu, adanya YouTube ini supaya tahu semua, ya. Ibu ini tahu dari mana? YouTube juga, ya. Nah, ternyata ROP itu bisa sembuh, ternyata glukoma itu bisa sembuh, walaupun Google aja ngomong nggak bisa sembuh, Iya, makanya itu. ya. Dan tumor baru kali ini saya nanganin, ya, ternyata bisa juga, ya. Waktu itu cuman ya 10 menit lebih lah, wong saya cuma selesai makan pertama kan makan baru seperempat, terus dipanggil mama saya, terus sini kenapa, saya tanya, ini ibunya cerita, saya percaya ibunya ini nggak yakin sama saya waktu awal, betul ya Bu ya, jadi dikirani siapa gitu ya, belum kenal, terus saya suruh buka YouTube dulu, dari situ nggak dilihat, jadi YouTube-nya juga nggak dilihat, jadi mungkin masih ragu, ini aja medis sudah menyatakan tidak bisa
disembuhkan dan dioperasi juga nggak bisa. Jadi yang dibelah itu dibuka hanya di biopsi, dikeluarkan cairan itu yang di belakangnya ini ya. Nah, itu masih ada bekas. Saya bilang ya nanti kita lihat hasilnya dalam 30 menit. Ya ternyata nggak nyampe 30 menit, saya lihat spraynya itu udah kering. Saya suruh, pas saya sudah selesai makan, saya suruh tes jalan. Anda kan pernah lihat, mbaknya lihat ya? Ya, saya pajang di status WA saya. Dari situ hanya 30 menit sudah melangkah, sudah napak, dan makan langkahnya panjang. Ya, awalnya ketekuk gini kakinya nggak bisa dinapak, akhirnya sudah. Nah ini datang yang kedua, setelah itu nanti kita minumnya terus rutin ya. Habis itu kita tes lagi ya, biar tahu perkembangannya. Jadi semua yang datang ke sini ya itu istilahnya tidak boleh bayar. Jadi bukan tarifnya berapa. Ya, ada yang tanya sekali datang berapa, mbaknya ini sering. Ya, betul nggak? Nah, di WA itu tanya tarifnya berapa, sekali datang berapa, ada yang bilang maharnya berapa. Mahar apa? Nulung orang kok pakai mahar. Ya, jadi Mas Rim itu nggak pernah buka praktek, ya, apalagi jualan obat. Saya tegaskan ya. Tadi kalau ada yang kemarin ada yang sempat di grup WA Pak, itu bilang bakul obat. Saya kejar Pak, saya telepon sampai ngangkat. Begitu ngangkat saya tanya atas dasar apa Anda bilang Mas Rim bakul obat? Guyon kok Mas. Loh, guyon Anda ini tidak pada tempatnya, dibaca orang banyak, ratusan orang di grup itu, ya kan? Akhirnya itu saya gabung di Facebook grupnya Ablasio dan Flotter. Nah, di situ mereka lebih percaya ke medis dan ternyata ya di medis gitu-gitu aja. Ya, nggak ada satupun yang cerita, saya berhasil, nggak ada ya. Cuman ada beberapa juga pasien saya yang gabung di grup itu. Nah, begitu saya video yang orang-orang sembuh dari Ablasio itu saya posting, ya, ada yang bilang promosi Satsuki, ada yang bilang hoax, ada yang bilang spam, ya kan? Nah, terus ada yang bela, padahal belum pernah ke sini. Dia bilang, Masnya kalau nggak suka lewatin aja. Justru ini membuat kita ini yang putus asa bisa ada harapan. Nah, akhirnya perang sendiri mereka di grup itu. Ya, saya bilang udahlah daripada rame, saya aja yang keluar. Kalau percaya monggo hubungi langsung Mas Rim. Kalau nggak percaya ya sudah. Yang penting saya sudah memberitakan kebenaran, selesai. Percaya nggak percaya selesai. Ya, saya keluar dari grup. Nah, setelah keluar dari grup ada juga satu orang yang ujung-ujungnya ke sini. Ya, bahkan orang Jakarta pun kalau lihat ngikutin status saya ada ibu hamil yang disuruh milih antara mata atau bayinya, itu ada di YouTube saya. Jadi hamil 6 bulan suruh milih mata atau bayinya. Sedangkan kalau milih mata juga nggak ada tindakan apapun. Kan konyol. Ya kan? Nah, singkat cerita dikasih tahu orang Jakarta. Orang Jakarta ada di grup itu dan dia pun belum terima Satsukinya, baru masih dikirim perjalanan. Dia sudah cerita woro-woro ke orang-orang. Akhirnya ada orang satu Surabaya, Jalan Sulung itu namanya Eko, ada juga Bu Yola yang Sidoarjo. Ya. Nah, Eko datang duluan. Ya, sebelum medianya nyampe ke Jakarta, Eko sudah sembuh dulu, tirenya sudah hilang. Jadi kayak ada tirai. Nah, baru Eko sama Catur itu ngasih tahu Bu Yola yang ibu hamil itu ada di YouTube saya kok. Ya. Dan waktu itu suaminya bilang WA saya, Master bisa nggak di menit kesekian, detik kesekian dihapus. Loh kenapa? Ya nyebutin nama dokter, nyebutin nama rumah sakit. Saya bilang di YouTube Mas Rim no edit no sensor. Kalau kamu mau tetap berobat ke sini, ya ini harus tayang. Kalau enggak usah berobat lagi. Kenapa? Ini supaya yang lain nggak jadi korban. Saya selalu bilang di YouTube saya, mbok yo legowo, berbesar hati. Kalau nggak bisa itu ya ngomong. Jangan sampai coba-coba akhirnya pasien jadi korban. Betul nggak? Sampai adik bayi kayak gini dioperasi, wah, bukannya tambah baik tambah nggak kelihatan. Sudah nggak kelihatan dioperasi tambah rusak semua selnya. Apa yang dioperasi? Ya, ini bagian dalam paling dalam, retina.
diganti bola mata pun nggak akan bisa. Sama kayak lampu ini, saya bukannya nggak mau nyalakan lampu ini kabelnya yang rusak. Saya ganti bola lampu ya podonya nggak nyala. Ya, itulah yang terjadi pada kasus glaukoma sama retina. Dan menurut pengakuan pasien saya yang sudah pernah dioperasi dua-dua, operasi retina itu bola matanya dicomplung, dilepas. Nah itu ditambal silikon di belakangnya, silikon ya, habis itu dipasang lagi. Ya tetap nggak bisa lihat. Cuman bentuk matanya nggak sampai jeglong, nggak sampai ke dalam, gitu loh. Nah kalau silikonnya dilepas otomatis masuk ke dalam. Nah makanya kasus kayak ROP ini, apalagi setiap harinya ditekan sama tangan ke mata, otomatis matanya jeglong, masuk ke dalam. Nah dulu waktu saya masih kecil, sebelum saya ngobatin orang, itu saya selalu memperhatikan orang-orang yang nggak kelihatan tuh yang matanya masuk ke dalam. Saya bingung, ini orang ini kok matanya masuk ke dalam ya. Waktu masih kecil sudah kritis seperti itu, sudah memperhatikan matanya orang yang nggak lihat itu kayak apa. Ternyata setelah saya sudah ngobatin orang, kebanyakan rata-rata anak usia 2 tahun ke atas kalau nggak segera ditanganin itu mata pasti masuk ke dalam. Itu yang dinamakan ROP. Kan ada orang nggak lihat karena kecelakaan kan, ada juga. Nah, kalau yang dari kecil atau dari lahir itu cenderung matanya masuk ke dalam, itu namanya ROP, retina of prematur. Dan pertama kali saya nangani anak ROP, anak usia 10 tahun, itu waktu itu saya obatin massal di depannya Masjid Al-Ikhlas di Tengger, Surabaya Barat. Jadi waktu itu ada pengobatan massal sampai diumumkan di masjid. Ya ini ada pengobatan maslim. Nah, mereka datang, ada satu anak pakai jaket pink. Saya tanya, "Bu, ini kenapa?" ROP. Apa itu? Itu semacam virus dalam kandungan, kelainan itu, terus dia cerita seperti itu. Akhirnya, nah justru kasus-kasus yang baru, yang istilahnya yang seperti itu, akhirnya saya suruh video. Nah kebetulan di video itu kelihatan. Saya suruh tanya adiknya kan bisa bicara kan, misalnya 10 tahun. Sinar kelihatan nggak? Enggak. Saya suruh lihat ke atas, matahari kelihatan nggak? Enggak. Nah dari situ akhirnya setelah saya obatin, tetesan pertama nangis dia, kan perih kan. Tetesan kedua tambah nangis, tambah perih. Tapi setelah itu saya suruh ngecek, sudah mulai kelihatan nggak? Sudah. Nah, habis gitu saya bilang, tetes lagi mau ya? Ini yang terakhir ya. Mau. Saya harus kuat. Dia bilang gitu. Jadi dia sendiri ngomong saya harus kuat. Ya. Jadi tetes ketiga nahan karena perih, tapi nggak nangis. Nah setelah itu saya bilang nanti kalau ada lagi bawa ke sini kan, karena istilahnya nggak enak kan, saya waktu itu ngadakan pengobatan massal yang ngelancangi yang ini ya sama yang adakan, akhirnya saya izin boleh nggak ini pasien ini untuk terapi lebih lanjut saya suruh ke rumah saya. Akhirnya boleh datang ke rumah saya. Datang yang kedua ada di YouTube saya juga. Jadi pengobatan yang kedua datang ke sini, ngejak mbaknya juga sakit persendian, akhirnya sama mata mbaknya juga sembuh. Datang ketiga sudah tahu orang, ditunjuk ini sudah tahu. Nah, setelah itu nggak datang lagi. Ya, kenapa? Ya dipikir ya sudah cukup segitu ya. Nah, setelah itu dari YouTube-nya itu ada orang Riau datang ke sini. Nah, anaknya 2 tahun ROP tidak kelihatan ya. Terus belum bisa jalan juga. Dia tanya, "Gimana Master pasien yang di itu apa namanya yang anak yang itu yang pakai jaket pink?" Saya bilang, "Nggak kesini lagi tuh." Nah, karena saya juga ingin tahu kondisinya, saya telepon. Kebetulan saya punya nomor telepon bapaknya kerja di sini, motor yang di Basuki Rahmat, saya nggak usah sebut lah, Surabaya sini ya. Nah, dia tinggalnya pun di gudangnya itu, di gudangnya yang di Jalan Demak sini Surabaya. Ya, singkat cerita, ya telepon, "Pak, gimana kabarnya Velin?" Jawabannya apa? Ya tetap seperti itu tuh. Loh, tetap bagaimana Pak? Wong awalnya nggak bisa lihat sama sekali, sekarang sudah bisa lihat. Ya maksud saya tetap seperti itu. Loh, nah terus kenapa kok nggak dilanjutkan lagi pengobatannya? Oh nggak datang lagi? Ya anaknya masih sibuk sekolah ngaji katanya gitu. Loh, nggak mau buat abang tua nih. Ya, kecuali, nah ya, kecuali luar kota apa luar pulau. Oh naik motor lo sama ibunya lo nggak nyampe setengah jam nyampe.
Saya pikir sing butuh sapa? Usaha sendiri. Yang perlu siapa? Sejak saat itu saya nggak pernah telepon pasien. Dipikirnya saya telepon ada apa-apa. Kecuali ya. Contoh ya kayak kemarin Raffi Rafa. Ada yang minta nomor teleponnya. Ya kan? Boleh nggak minta nomor teleponnya si kembar Raffi Rafa itu mau konsultasi? Nah, saya tanyakan dulu ke ibunya saya, WA nggak dijawab, akhirnya saya telepon. Ini tadi ada pasien yang orang tuanya ini anaknya mengidap ROP juga. Nah ini boleh nggak saya kasih nomornya? Dia bilang boleh master, baru saya kasih. Karena itu privasi pasien semua, ya. Dalam arti kalau memang nggak boleh ya nggak mungkin saya kasih, tapi kalau boleh ya saya sebar. Tujuannya apa? Nah, kesembuhan itu harus diberitakan, jangan dipek sendiri. Semakin diberitakan, semakin pasien itu cepat sembuh. Kalau dipek sendiri ya cukup sampai di situ. Saya pernah nangani orang daerah ini Indonesia Barat, ya saya nggak mau sebut, ya. Dia kena glaukoma. Lihat kan YouTube saya kalau saya video call sama pasien secara online, pengobatan online. Pertama kali saya rekam, akhirnya dalam 30 menit dipastikan ada perubahan. Yang lain, boleh nggak berita baik ini saya sebar ke medsos supaya yang lain yang sudah putus asa, sudah mereka masih tanya ada harapan. Boleh master, ada yang keko itu bilangnya boleh banget master katanya gitu. Ya, yang sejak anaknya lahir pun dia belum pernah lihat anaknya kena glaukoma. Setelah saya obatin baru 2 kali treatment itu langsung bisa tahu anaknya itu botak. Ya, itu boleh banget. Nah, sekarang perkembangannya cukup bagus. Nah, ada satu yang Surabaya, yang Indonesia Barat, dia bilang jangan. Sampai detik ini saya nggak tahu kabarnya bagaimana. Padahal 30 menit ngalami perubahan. Tapi saya bilang boleh Pak, ini saya jangan. Ya sudah, saya biarkan aja. Dan sampai detik ini tidak ada repeat Satsuki maupun spray maupun tetes. Entah itu lebih baik, entah itu tambah nggak kelihatan atau tetap aja atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi terbukti yang kayak Pak Halim Langsung lari kemarin pulang Ya. itu ya. Pak Halim itu, katanya dulu nggak bisa jalan, nggak bisa melihat. sama sekali nggak bisa lihat. Iya. Ya sekarang sudah sembuh, nyatakan dirinya 100% sembuh. Iya. Tapi tiap hari Minggu jam 9 atau jam 10 pagi Kesini. itu tetap ke sini. Kemarin Tentunya dengan saya perjanjian. nih. Ya, mbaknya ketemu pas hari Minggu Iya. ya. Nah, itu sudah sembuh 100%. Tapi tetap rutin di rumah pun tetap minum Satsuki sama spraynya. Dan saya tanya Pak Halim kan sudah sembuh. Iya Mas, kenapa Mas? Nah, kenapa kok sampai hari ini tetap masih berobat ke Mas Lim? Walaupun saya sudah sembuh, berobat terus. Kenapa? Lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Contoh ibu ini, setahun lebih baru tidak kelihatan lagi, baru ke sini. Lo kan keliru. Harusnya kan semakin sembuh semakin dijaga. Kenapa? Kalau mengobati lagi belum tentu bisa. Ya kalau masih bisa. Kan kalau selnya itu masih rusak, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau selnya sudah mati, apa yang bisa diperbaiki? Ini kan gitu. Jadi yang bisa diperbaiki hanya sel rusak. Kalau sel mati sudah nggak bisa, namanya udah mati juga kan. Makanya saya selalu bilang, yang baik teruskan, yang jelek tinggalkan. Ya, Master, ini masalah ekonomi gini. Ya udah, kalau seperti itu saya juga nggak bisa bilang. Karena Mas Lim tidak disupport sama pemerintah. Ya. Kenapa? Ya kalau APBD daerahnya Surabaya suruh Mas Lim, ini ya nanti pasien-pasien yang kesini saya ambilkan dari APBD daerah ya, Surabaya ini. Wah, enak. Ya. Tinggal KTP aja difoto tanda tangan ya. Bila perlu video ini tiap pasien ini Pak Eri, ini Pak Eri, ini ngambil sekian Pak Eri, ini orangnya alamatnya ini warga kamu Pak Eri ya. Ya seperti itu ya. Nah, itu lain cerita ya. APBD daerah gede loh. Iya. Ya kan? Tapi salah sasaran. Harusnya kesehatan ini yang diutamakan. Kalau masyarakatnya sehat, otomatis ekonomi terangkat. Betul nggak? Indonesia sehat, Indonesia hebat. Nggak usah Indonesia, Surabaya lah. Ya, mudah-mudahan ini didengar juga videonya biar viral sekalipun ya. Nah, bantu dong pasien-pasien gini diteruskan ya.
Oh, sekarang kan zamannya diteruskan biar viral bahwa ini loh masih ada harapan. Di YouTube saya terakhir judulnya apa? Masih ada harapan bagi orang-orang yang notabene sudah divonis buta, ya, glukoma, anak ibu, retina prematur sudah divonis buta, betul, ya, ablasi retina, stroke mata, makula degeneratif, retina pigmentosa, apapun itu, semua apapun namanya penyakit mata itu aneh-aneh, ya. Tapi saya izin Tuhan atas istilahnya Tuhan kasihkan saya power, kemampuan, saya salurkan ke pasien dan semuanya itu dikasih gratis, makanya kembalinya juga nggak boleh bayar, ya. Masalah nanti pasien tuh mau treatment sendiri dengan medianya ya otomatis diganti toh ya. Kalau nggak diganti, ayo royokan yuk, siapa cepet-cepetan yuk dihabisin yuk, siapa yang kuat ngangkat ayo. Oh, masnya ini nomor 1 palingnya. Ya, tak kuat ya. Nah, oke, udah selesai. Ya, diminum lagi. Ya, Satsukinya. Diminumkan lagi, saya tetes lagi ya. Jadi intinya apa yang saya lakukan ini, ya, itu hanya untuk menolong. Target saya berapa? 250.000 orang terobatin. Saya benar-benar pensiun dari dunia pengobatan. Jadi jangan cari master lagi, karena sudah pasti selesai misi saya yang Tuhan kasih. 250.000 orang sembuhkan. Nah itu kamu nikmati sisa hidup kamu. Kenapa? Saya hidup ketiga kalinya Bu nih, hari ini, ya. Jadi yang pertama saya ditabrak tronton waktu anak saya usia 3 tahun. Sekarang anak saya usia 19 tahun. Berarti berapa tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu. Saya naik motor, merem sambil tidur. Anak saya waktu masih 3 tahun duduk di Speedo. Yang nabrak saya tronton, muatan pasir itu, yang dijeglek gitu ya. Nah itu saya merem tidur ya. Ruak di Diorjo itu, jalan Diorjo ya, Gresik. Tahu garpu putus. Tak pikir darah itu ternyata oli, ya, warnanya merah muda. Cat bempernya tronton nempel di celana saya. Celana saya robek, ya, kaki saya bengkak, ya. Tapi anehnya saya jatuh dari motor aja enggak, sama anak saya masih duduk di joknya motor. Saya angkat, aduh Tuhan, putus ini. Tak mikir apa itu, tapi darahnya. Terus anak saya angkat, saya gini kan, gusinya aja yang berdarah. Bawa ke rumah sakit Mitra, nggak ditangani apapun. Karena apa? Nggak sakit apa-apa, cuma tidur aja di sana. Itu jam 2 siang. Jam 4 sore saya sudah gendong dia ke PTC. Nyari makan sambil dinglang-dinglang. Dan Tuhan kasih saya tanda, begitu kaki saya tekuk mesti bunyi. Ini saya tekuk bunyi. Jadi tidak sakit tapi bunyi seperti ini. Tidak sakit tapi dikasih tanda, dan ini masih ada bekas walaupun sudah 16 tahun. Ya, biar tahu. Ya. Ada bekasnya masih. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kencing saya sampai hijau. Baunya menyengat, berbusa dan sebagainya. Pinggang saya sakit, ini mulai anak kecil, mulai remaja lah misalnya, ya. Ini sakit. Saya pikir saya salah tidur karena tidurnya nggak pernah di spring bed. Nah, makanya 2001 saya menikah, saya ingat betul beli spring bed itu yang ya mereknya lumayan mahal, menghabiskan gaji saya sebulan waktu itu. 2.850.000 waktu itu harga tahun 2001. Biar tidur spring bed mungkin pinggang saya jadi baik. Ternyata enggak juga. Kenapa? Selitik punya selitik, orang bilang ginjal saya bocor. Ya, dengan hijau. Saya obatin sendiri, ya, sembuh. Jadi tanpa medis. Saya obatin sendiri pakai tetesan itu. Nah, dari itu saya langsung dapat hikmat, inilah sakit yang membawa berkat. Kamu sakit bisa nolong banyak orang. Pertama kali pasien yang saya obatin apa? Tukang bakso. Tukang bakso, kanker lidah. Ya, ini bapak saya. Oh ya. Oh, dinyok tadi ya. Ini usia 72. Tiap hari saya suruh minum Satsuki. Kalau dulunya di rumah yang di adik saya di Royal, itu dia minumnya 2, 3. Di sini nggak ada air lain, harus minum ini tiap hari. Ya. Biasa orang tua kan mahal atau eman-eman, dia bilang ini gratis. Ya. Jadi nggak usah mikir harga. Yang penting sehat. Saya nggak bisa ngasih uang terlalu banyak, tapi saya ngasih sehat. Ini yang penting itu.
Ya, oke, nak. Yang penting sehat nomor 1, karena sehat itu mahal. Ya. Oke. Oke. Biar minum dulu. Nah, bagus. Biar minum dulu ya. Ya, nak. Sehat itu mahal banget. Ya, nak. Ya, kalau adiknya ini spray aja ya. Iya. Enggak. Mata mau ditetes enggak kira-kira? Matanya ditetes ya. Mau ditetes enggak? Iya. Mau enggak ditetes? Cuma sedikit tok kok. Hah? Mau enggak? Coba. Mau. Oh iya enggak usah dulu. Dingin kok. Spray aja ya, enggak usah tetes ya. Oh loh, Kak Spray aja. Enggak apa. Kalau ditetes lumayan perih Terus soalnya. ya semprot aja. Spray aja ya, dingin ya, enak ya. Kayak gini ya, mau. Oh, enak kan ya? Ya, kakinya spray lagi ya. Ya, mau. Oh, iya ya. Ya, jadi kayak gini, treatmentnya kayak gini. Sehari itu boleh lakukan sesering mungkin, ya. Ya paling enggak, paling sedikit itu 2-3 kali lah, ya. Seperti itu. Terus minum Satsukinya ditambahkan spraynya Maslim itu sebisanya dia minum, sudah nggak usah kasih air lain. Ya, karena itu dia selain ini apa yang dia minum untuk kebutuhan hari-hari airnya itu, dia bisa memperbaiki sel sama melancarkan peredaran darahnya itu tadi. Kalau campur obat itu nggak apa. Minum obat apa? Minum obat dari dokter. Dikasih obat apa waktu itu? Untuk kejang. Untuk kejang. Kemarin minum obat nggak setelah dari tempat saya? Iya. Minum. Oke. Jadi kalau andai kata minum obat itu bareng Satsuki aja, nggak usah ditambahkan spraynya Maslim. Oh gitu. Ya, cukup minum airnya aja boleh. Nah, kalau pas diobatin baru tambahkan spraynya Maslim di dalam Satsukinya. Ya. Sama pas makan boleh ya. Boleh. Ya. Iya. Itu untuk fotonya berapa Mas? Apanya? Semprotan. Oh, kalau ini. Iya. Kalau ini ya memang hanya untuk pasien, jadi dipastikan di luaran nggak akan ada. Iya. Ya, spray Maslim ini dari 544 jadi cuma 400. Itu pun dengan catatan kalau Surabaya itu maksimal 2 botol aja. Pak Alim aja pernah beli 3, saya larang. Karena tujuannya bukan untuk dijual belikan, hanya untuk pasien, 1 dipakai, 1 untuk serep. Ya, jagai pas malam-malam. Nah, kalau Surabaya sih sebenarnya aman aja, Gojek 24 jam bisa. Ya kan? Nah, cuman pas sayanya di Surabaya apa enggak gitu. Bawa apa enggak? Ya. Kadang di mobil saya kayak kemarin kemarin ya, saya dia cuma 1. Ya, saya kemana-mana saya bawa cuma 1. Ya. Jadi tujuannya bukan persiapan nanti ada orang foto langsung beli, enggak, karena tujuannya bukan untuk dijual lagi. Saya untuk persediaan sendiri. Kadang itu sakit kepala, kadang itu kejedut, kadang itu sakit persendian. Nah, ketemu kayak kemarin kan, udah gampang sakit kepala sini. Ya. Nah, kadang tiba-tiba kayak vertigo kayak ya. Habis ketemu orang kayak gitu-gitu, udah kayak ini saya spray aja. Enggak ada yang saya sentuh sama sekali. Semuanya hanya menggunakan 3 media tadi. Kalau minumnya kan tahu sendiri ya, saya sediain di stand itu ya. Nah, itu untuk minum sendiri. Jadi kita memang sudah nggak minum air lain kecuali terpaksa. Ya, kecuali kadang istri sama anak masih kepingin yang dingin-dingin, yang seger-seger ya. Kadang beli es teh, kadang beli apa ya sudah. Tapi kalau hari-hari ya di rumah ya tetap minumannya Satsuki semua. Kenapa? Karena sudah kita buktikan sendiri khasiatnya. Ya, jadi kalau minuman sesuatu yang nggak berkhasiat nggak mungkin saya recommended. Kalau ada yang tanya, Master ini, saya bilang saya nggak pernah minum. Terus gimana saya mau ngomong? Dan saya selalu bilang semua produk itu bagus. Ya, yang nggak bagus apa? Harganya. Nggak sesuai dengan kualitasnya yang diminum. Ya, nggak ada produk network yang jelek, nggak ada. Semua produk multilevel itu bagus semua. Kalau nggak bagus nggak mungkin jadi produk andalan, betul nggak? Cuman harganya ini sudah diolah sehingga lebih mahal, bisa bagi bonus. Nah, kalau ini kan bukan network. Ya. Cuman kalau ada beberapa yang istilahnya yang kepingin minum gratis, nah bisa patungan. Contoh patungan gimana?
nyari temennya, belanja satu dos, dia sendiri minum gratis satu dos. Kan 5 free 1. Betul nggak? Masnya udah tahu nggak? 5 dos gratis 1. Ya caranya gitu. Ya. Kayak kemarin tuh di Marvel City, ya itu kan anak saya kan buka pet shopnya di sana. Nah, ibu-ibu yang jualan di atas itu, ibu-ibu UMKM, itu gitu patungan mereka. Ya. Sehingga nanti jatuhnya lebih hemat. Ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau Satsuki-nya dijual, mau cari di apotek, mau cari di salon kecantikan ada, ya bahkan yang mau ngambil 1 truk pun ya saya layanin, jadi distributornya, ya. Tapi khusus untuk spraynya sama tetesnya nggak akan saya lepas kalau bukan pasien. Coba boleh tes saya, ajak siapapun atau suruh siapapun bilang ke saya, Master, saya mau beli spraynya 10 botol. Gak akan bisa. Master, saya mau beli tetesnya 2 botol. Gak akan bisa. Maksimal 1 walaupun sampai Malaysia. Kenapa? 1 botol ini kalau untuk mata aja habisnya kurang lebih 5-6 bulan kok. Walaupun cuma segini. Ya. Ini kan kalau logikanya di mana? 1 botol ini isinya kurang lebih 300 tetes. 300 kali tetes 6 tetes, kiri 1 tetes, kanan 1 tetes, diulangi 3 kali, betul nggak? 6 tetes kan? 300 dibagi 6 jatuhnya berapa? 50. Betul. 50 setahun berapa minggu? 52 minggu. Nah, tetesnya kan nggak tiap hari, seminggu sekali. Nah, kalau seminggu sekali berarti setahun baru habis, betul nggak? 50 minggu ya, selisih 2 minggu aja. Nah, kalau seminggu 2 kali kurang lebih 6 bulan. Kalau 3 hari sekali ya kurang lebih 5 bulan lebih lah habisnya. Hitungannya seperti itu. Nah, makanya kalau punya tetesan Mastelim sebulan pesan lagi, saya curiga dijual lagi. Ya. Nggak akan salah. Apalagi kalau pas online sama saya, begitu ini medianya sampai nggak mau telepon, nggak mau video call, berarti saya curiganya dijual lagi. Makanya begitu pesan lagi nggak mungkin saya layanin. Ya. Ada pernah satu ini ya. Kalau dia orangnya ada di Google juga ada ya. Sudah gelarnya tuh ada. Waduh, ini masuk YouTube lagi nggak apa-apa dah. Saya sebut aja ya. Profesor, dokter, terus namanya saya samarkan PhD. Gelarnya banyak ya. Ya. Begitu saya obatin di sini. Mata sama tangan kanannya. Ya. Orangnya rambutnya udah putih semua. Naik mobil kijang itu kijang lama ya. Begitu buka mata dia tanya berapa ini sitio kan bahasa Mandarinnya kan 4 juta ya. Terus dia ngomong apa? Saya nemu berlian. Lu apa maksudmu tak gitu? Nah, bisa nambah aku. Walaupun dia profesor tapi dia kan saya obatin ke master ya. Ya. Jadi saya ngomong apa maksudmu? Pasien saya ini loh. Inul Daratista itu nama sesuai KTP sekarang. Bukan nama panggung lagi. Ya. Kenapa? 2 minggu kemudian dia tunjukkan print BCA 35 juta. Inul Daratista. Ini masuk YouTube saya rekam nggak apa-apa. Biar ngedit sensor. Sejak saat itu dia telepon saya, WA saya nggak pernah saya angkat. Tujuan Masterlim bukan untuk jual beli. Cuma untuk nolong atau memudahkan pasien lebih efektif, lebih hemat untuk terapi rutin sendiri di rumah. Contoh, ibu saya suruh ke sini walaupun sama-sama Surabaya, ya, seminggu 2 kali sanggup nggak? Ya, nggak. Saya suruh seminggu 2 kali sesuai waktunya saya. Saya bisanya hari Minggu, saya bisanya hari Rebo atau hari Kamis, ibu harus manut. Kata saya, bisa nggak kira-kira? Masa? Loh, bapaknya? Ini kan kebetulan hari Minggu nggak kerja nih. Bapaknya kerja nggak? Saya kerja mas. Ini kan bisa sama istri sama anak. Iya. Oh bisa. Jadi manut sesuai waktunya Master Lim. Iya. Nah kalau bisa ya lebih bagus. Ya.
kadangnya Master Lim bisa, pasiennya nggak bisa. Ya kan? Kadang pasiennya bisa, Master Lim yang nggak bisa, ya kan? Kenapa? Kalau Marvel. Nah, kalau Marvel pun sebenarnya terapi sendiri bisa. Nanti kan pas airnya habis, spraynya habis, tinggal datang lagi sekaligus kontrol. Ya. Karena kan terapinya tiap hari. Nah, tujuannya kalau di sini yang perlu apa tetesannya. Kalau Marvel kan nggak perlu ditetes. Dia hanya minum sama spraynya aja, tapi tiap hari kontinu. Kalau hitung-hitungannya ya sama aja sih. Istilahnya kalau punya tetes lebih bagus ditetes 5 tetes, tapi kalau enggak spraynya ini yang kira-kira satu botol ini jadikan 7 minuman. Karena ini kan isinya 35 tetes. Tetesan Master Lim. Nah, kalau ditetes di minuman ini 5 tetes saya teteskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ada beberapa yang bilang, Master, ini kan habisnya banyak. Ya mau gimana sih, kalau ada cara yang lebih saya kembalikan ke pasien. Karena memang itu kenyataannya kayak gitu. Sudah medis angkat tangan, dan memang begitu dibuktikan hanya hitungan cuman menit langsung ada perubahan, ya tinggal saya kembalikan ke pasien mau sampai di sini atau mau lanjut. Pak Alim 2 tahun lebih, dia bilang ke saya, Master, kalau Satsuki saya 200 dus saja habis. Iya, percaya saya. Ya, tapi kan hasilnya ada, dari nggak melihat jadi melihat. Sebelumnya dia sudah habis 100 juta lebih, tambah nggak kelihatan. Ya, dokternya ditanya marah-marah. Saya ini sudah pengalaman. Ya kan? Ya repot, bayar sana ini bisa. Ya kan? Nah, jadi saya selalu bilang di YouTube saya, tolong kalau nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Kasihan pasien jadi korban, bukannya tambah baik tapi tambah parah. Ya, kemarin ada orang dari Lamongan, jelas-jelas dia telepon saya, Master, anak saya ini lahirnya prematur, tapi menurut diagnosanya dokter ini glukoma. Saya bilang ngawur, Pak. Ya, saya bilang nggak ada anak lahirnya prematur itu glukoma. Itu jelas-jelas ROP, retina of prematur. Tapi dia masih bersikukuh lebih percaya ke sana. Singkat cerita, 1 bulan kemudian baru dia datang ke sini. Setelah ngikutin status WA saya terus. Ibu ngikutin status WA saya? Ya. Siapa yang bisa ngikutin status WA saya? Orang-orang yang namanya sudah saya simpan. Ya, dia lihat anak ROP Raffi Rafa itu, dia lihat yang dari ini yang baru-baru ya, dari Lamongan, yang anak yang dari Tuban itu ya, jalan ke sini menghindar nih ya, ada orang di itu. Nah, jadi padahal itu matanya sudah masuk ke dalam. Nah, dari situ kan terbukti melihat anak itu. Kan nggak mungkin kalau terus awalnya kebiasaan bagaimana Bu hari-hari kalau jalan tuh meraba-raba pakai tangan dulu, sekarang sudah enggak. Ya, berarti kan melihat, ya. Nah, dari situ akhirnya baru dia percaya datang ke sini. Terus saya lihat statusnya loh, kayak ibu ini saya tahu kan 18 Desember karena pas saya lihat WA-nya. Nah, saya bilang, loh Bapak kan hubungi saya udah lama. Iya, bulan kemarin. Lah kenapa baru sekarang ke sini? Ya saya masih nggak percaya, dalam arti ya sekarang apa yang memutuskan Bapak datang ke sini? Ya saya karena sana udah lepas tangan dah. Ya, tapi ya ada tapinya, matanya jadi kuning. Jadi yang harusnya bentik bening di tengah jadi kuning dan itu melebar. Nah, seperti yang besok datang ya, itu yang dari Surabaya juga ROP. Nah, itu ibunya malah fisioterapi. Nah, anaknya matanya itu putihnya melebar. Besar bahkan, paling besar daripada semua pasien yang saya tangani. Yang awalnya saya obatin di mall, ya sama kayak anak itu saya obatin di mall. Ya itu juga di stand-nya anak saya itu kan saya ikut bantu jaga sana, di pet shop-nya anak saya waktu itu. Nah, terus waktu itu dia telepon saya mau berobat ke sini, saya nggak bisa, saya adanya di mall. Kalau mau datang aja ke sini, dia datang. Ya, mbahnya itu glukoma, ya anaknya ini ROP. Saya center nggak respon. Nah, habis itu saya center langsung saat itu juga langsung silau. Nah, sekarang udah bisa silau apa menghindar sinar apa segala macam nggak saya center. Udah, tinggal nanti tunggu anaknya bisa ngomong apa enggak. Kalau sudah bisa ngomong, ditanya. Ya. Makanya saya bilang
Kalau andai kata nanti dia bisa ngomong, ya jadi ini kan cuman mata ya, ngomongnya terus lancar, ini diajarin, ini kursi, ini meja, ini anak usia 10 tahun itu nggak diajarin. Jadi depannya kursi dia nggak tahu itu apa namanya kursi, nggak tahu. Bisa melihat. Saya sampai tanya loh, di YouTube saya ada. Loh katanya udah bisa melihat, depanmu ini apa? Saya taruh kursi loh. Diem aja. Waktu ibunya ngomong itu loh yang biasa tiap hari kamu dudukin. Baru tahu kalau itu kursi namanya. Nah terus dia kan pakai kacamata, kalau naik motor itu kan supaya nggak kena debu. Nah kacamatanya taruh di samping. Nah sekarang tahunya cuma benda satu namanya kacamata. Ya, saya tanya kacamatamu di mana? Dia ambil langsung. Nah berarti kan kelihatan udah. Tuh. Ada lihat YouTube-nya. Ya. Jadi Mas Lim bukan yang paling hebat. Ya masih ada yang jauh lebih hebat. Tapi intinya apa yang saya lakukan ini Tuhan kasih, saya kembalikan juga cuma-cuma. Kalau saya dapatnya belajar ya otomatis harus balik modal dong, betul nggak? Saya dapatnya juga bukan dari belajar, ya dikasih cuma-cuman. Jujur, waktu awal semula saya belum punya rumah seperti ini, itu saya cuma hanya seorang sales. Gaji saya 3,5 juta. Di bulan keempat gaji saya naik 7,5 juta. Di bulan kelima saya resign. Baru naik gaji kok resign. Gara-gara satu hari saya kedatangan 50 orang lebih, dan notabene semua yang datang tidak boleh bayar. Kan konyol itu. Ninggalin gaji segitu, ngobatin orang 50 orang lebih sehari dan tidak boleh bayar. Tapi tidak berlangsung lama, 3 bulan kemudian, waktu itu saya ingat betul, waktu itu bulan Januari, bulan 3 Tuhan ngomong sama saya, pergi ke Kalimantan. Singkat cerita, saya pamitan sama mantan bos saya. Aku mau Kalimantan. Kalimantan mana? Nggak tahu pokok Kalimantan. Dia bilang apa? Sambil jualan bahan yang dulu saya ngeles. Dia bilang, dulu kamu sales, sekarang kamu saya percaya jadi owner. Untung PNBW. Apa nggak gila itu? Dulu saya digaji, sekarang saya dipercaya jadi owner. Untung di PDW, dimodalin sama dia 1 miliar. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Kalau andai kata saya waktu itu lebih memilih kerja, yang notabene gaji sudah 7,5 juta, waktu itu gede banget ya, bagi saya itu sangat berarti. Dibandingkan saya harus melepas gaji saya itu untuk ngobatin notabene ya lebih dari 1.500 orang, waktu itu lebih dari 50 orang dan 3 bulan itu. Ya. Tapi saya nurut, saya lepas, saya keluar dari kerjaan, saya fokus ngobatin orang 3 bulan berturut-turut. Akhirnya saya diangkat jadi owner. Jokowi nyalon presiden pertama, itu saya sukses besar. Namanya pesanan baliho, ya. Saya kan support bahan-bahan digital printing, ya. Seluruh Kalimantan Timur itu supply-nya cuma 3 orang. Dan saya bukanya 24 jam. Kalau lain kan perusahaan jam 5 tutup. Saya kan buka sendiri di rumah sendiri. Jam 12 malam orang ngetok rumah saya, nggak beli tinta, beli ya, kehabisan bahan, mereka ngambil pickup sendirian ini. Ya, sampai seperti itu. Sebulan saya untung 200 juta. Ya, paling jelek 60 juta. Itu terus rutin tiap bulan. 200, 100, 60 kan. Singkat cerita 5 tahun bisa beli rumah. Tahun ke-7 saya umur 40. Saya bilang sama istri saya mau pensiun. Saya lepas semua itu. Saya mau fokus ngobatin orang. Istri saya diem aja. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Enak-enak kerja oleh duit akeh kok moro-moro dicul. Ya. Tapi kalau bukan Tuhan yang terbukti, saya diem aja. Sama seperti waktu saya gaji 7,5, saya lepas, saya fokus ngobatin orang, istri saya juga diem aja. Kalau bukan Tuhan yang gerakkan nggak mungkin, namanya ya kode lah seorang istri seorang butuh duit rek, ngawur yang iki kabeh kebutuhan dapur apa segala macam, anak sekolah kan butuh duit, betul nggak ya Bu ya? Pasti kok gitu ya, suami harus kerja nih. Tapi saya bilang apa? Umur 40 saya mau pensiun,
Saya mau nggak kerja apa-apa, saya lepaskan dunia konvensional, saya mau fokus ngobatin orang. Sampai kapan? Sampai 250.000 orang selesai saya obatin, pensiun. Berarti kalau sekarang udah hampir 50.000 orang, ya kurang 200.000 orang. Kapan tuh pensiunnya? Kemungkinan besar kalau saya hitung 2 tahun lagi ada pilkada. Ya betul nggak? Pernah lihat YouTube saya yang saya ngobatin 200 orang, 100 orang di kampung-kampung 3 tahun yang lalu? Seperti itu. Berarti 2 tahun lagi kemungkinan saya pensiun. Ya. Pas anak saya lulus SMA yang terakhir ini kan, nggak kuliah keluar. Itu ancur-ancur. Saya sempat berapa minggu yang lalu saya sempat merenung kapan saya pensiun. Ternyata dalam hati saya, apakah 2 tahun lagi saya pensiun? Kemungkinan besar iya. Nggak tahu. Soalnya kalau saya hitung-hitung, kalau sehari saya cuma ngobatin 20 orang, ini kan nggak nyampe 20, apalagi nggak tiap hari. Itu baru 34 tahun baru selesai saya ngobatin orang. Nah setelah itu ya kan? Oke, boleh sudah selesai. Tetes yang ketiga, yang terakhir ya. Oke, diminum lagi, dihabiskan sedikitnya. Iya ini. Belum saya teh? Oh ya, ada lagi ya. Ya. Bagus ya. Oke, bagus ya. Nah, bagus. Mulai. Tapi cuman sebentar aja kok. Perihnya cuman 1 menit di awal. Banyak orang bilang, "Jangan master, saya belum sembuh." Katanya. Loh, gampang. Istilahnya kesembuhan itu bukan waktu lamanya, tapi dari hati. Kalau satu, keinginan sembuhnya tinggi, yang kedua dia sembuh, berkat yang dia terima salurkan ke orang lain, kasih tahu tuh orang-orang yang belum sembuh ya. Kenapa? Itu tadi, kalau kita sudah tahu tapi kita diam aja, di dalam kepercayaan saya kita utang darah, itu salah besar. Makanya kemarin yang saya cerita yang di Indonesia Barat itu, dia nggak mau, jangan. Nah, alasannya nggak tahu apa ya, malu atau bagaimana. Malah ini kan yang namanya sakit kok harus malu. Wong itu bukan kutuk, ya, bukan kesalahannya dia. Wong namanya penyakit. Glukoma itu ada 90% terjadi karena satu, benturan. Nggak langsung sih, benturan di tahun kemarin atau tahun-tahun yang lalu atau masa kecilnya dengan. Yang kedua, itu karena pemakaian obat tetes kimia. Kelihatannya, loh, kan nggak apa-apa master banyak yang pakai, iya nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering, akhirnya sisa bahan kimia itu mengendap, terjadi penyumbatan, tentu. Dan ini sampai hari ini nggak ada yang ngasih tahu. Kemarin sempat dibahas di TV, ya. Waktu itu TV kan, dia cuma bahas tentang seputar glukoma, tapi nggak dikasih tahu cara penyembuhannya dan cara pencegahannya. Pencegahannya hanya hidup sehat. Ya gampang kalau ngomong cuma hidup sehat. Semua orang ya harus hidup sehat. Nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena nggak ada. Sampai detik ini Google aja ngomong bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan. Mbak Hafiz, coba di. Iya, saya sudah baca tiap hari. Makanya besok kalau aku sembuh, aku tak nge-vlog buat kamu bisa disembuhkan gitu. Ya nge-vlog sekarang ngapain nanti? Sekarang kan Iya, sembuh. maksudnya- Lah, tadi ceritanya 46 Iya, jadi 7. Iya. Itu TBM-nya, maksudnya tekanan bola matanya. belum pede, maksudnya belum. Apa takut dibully? Ada Pak yang masuk grup itu dibully Pak. Termasuk yang Raffi Rafa itu dibully, betul nggak? Raffi Rafa kan pernah posting yang anaknya dikasih HP, ada senternya terus diambil kan, dibully dia. Terus dia anaknya ngejar ayahnya itu dibully juga. Oh itu loh bukan, orang tuanya yang posting dibully. Dibilang itu dengar suara kakinya, suara sandalnya. Gak pakai sandal, di jalan cor-coran bunyi nggak kakinya? Bisa ngejar. Nah sekarang posting naik sepeda itu, ayo buliin. Iyalah ya. Siapa bisa bully? Ya, kalau bisa kasarannya anak ROP stadium 5 sudah dianggap sudah nggak bisa lihat, buta total, bisa naik sepeda, buanter lagi. Lihat nggak di status WA saya? Itu, yang pakai baju hijau. Yang depan, yang perempuan enggak? Bukan. Ya yang Ya itu. Ngejar.
bisa seperti itu, merinding saya. Siapa saya bisa nyembuhkan kayak gitu? Dokter aja sampai luar negeri angkat tangan. Bahkan dibilang ada satu rumah sakit di Jepang, itu pun biayanya 500 juta. Kalau bisa melihat hanya bayangan. Jadi tangan cuma bayangan tangan tok. Jadi bentuk tangan nggak tahu. Kayak ibu ini, tadi kan bentuk tangan sama. Sekarang coba dites bentuk tangan. Iya, Kak sudah. Lima-limanya sudah kelihatan. Sudah kelihatan, bener dong. Sudah kelihatan apa anunya tapi masih samar gitu. Bener dong. Beneran. Nggak bohong. Bohong dosa lo. Tadi kan sama sekali nggak anu. Nah, mau lebih terang lagi nggak? Iya. Nah, dihabiskan Satsukinya. Udah. Udah. Nah, tes lagi yang terakhir ya. Udah nanya. Gitu kok nunggu setahun baru kesini lagi. Iya, sembuh sama aku. Sudah sembuh ya berhenti. Nah itu loh, dari 50.000 pasien Mas Lim yang datang ke sini itu nggak nyampe 50 orang. Yang rutin loh ya. Aneh toh? Kenapa saya tahu nggak nyampe 50 orang? Logikanya gini, ini kapasitas orangnya maksimal 10 sampai 12 orang. Dan Mas Lim ngobatin seminggu, saya sempatkan sekali atau 2 kali, maksimal 3-4 kali. Yang datang ya itu aja. Ketambahan orang-orang baru, contoh kayak mbaknya ini sama mbaknya ini baru. Yang lain ya Pak Halim, terus Pak Agus, tahu ya Pak Agus? Nah, yang tadinya lobang sudah divonis buta, nggak bisa diapa-apain lagi, suruh istirahat tidur yang banyak, jangan kena matahari. Hampir apa nggak kena matahari ya? Yang bingungnya ya dong. Iya. Soalnya kapannya ditanya, ini kerjanya apa? Dijawab sama istrinya, nguli. Nguli memang bener nguli, tapi dia ownernya gitu. Jadi dia bangun rumah dijual lagi. Ya itu tadi jawabannya simpel. Ya. Suruh tidur yang banyak, jangan kena matahari. Sesuatu yang pasti dilanggar. Ya. Jadi kalau dilanggar, oh kan sudah saya bilang tidur yang banyak jangan kena matahari ya. Dia sempat di rumah itu meraba-raba gini. Nah, terus istrinya tanya, ngapain kamu Pak? Persiapan. Kalau nggak lihat nggak ngerepoti kamu. Seorang istri digitukan apa nggak berbesmili, nuangis langsung. Masuk kamar mandi, melayu kamar mandi, nuangis keru-keru. Kesini ya, naik online PP dari Sidoarjo 300.000. Saya tanya, lo kenapa nggak pakai mobil? Nggak kelihatan. Loh, ini kenapa toh? Katarak. Memang ada kataraknya, mata satunya, mata kiri, mata kanan retina lobang, tapi dia nggak cerita. Loh, saya ngeyel. Lah masa katarak aja nggak kelihatan? Nggak kelihatan dia bilang gitu. Masa nggak kelihatan? Oh nggak kelihatan pasiennya kok saya ngeyel. Akhirnya ya udahlah, saya tanganin. Pulang dari sini, plat nomor depan tuh kelihatan. Sampai sopir Grabnya lo ikut nanggep, kayak anak kecil baru belajar baca. Itu apa? Ditebaki. Singkat cerita datang 7 kali ke sini, nyetir mobil sendiri sampai hari ini, bahkan kemarin naik motor. Yang dulunya divonis. Dan dia cerita bulan 4 mau dioperasi. Untung ada corona loh. Oh, ono corona kok untung. Ya orang ini baru kali ini untuk ngomong ono corona untung apa gak jadi dioperasi. Nah, jadi pandemi ini tidak semuanya itu musibah. Sebagian besar musibah bagi orang, sebagian kecil berkah bagi orang. Ya, nggak jadi dioperasi. Ada beberapa pasien yang sudah dioperasi bisa sembuh bisa, tapi lama. Pak Agus 7 kali bisa nyetir mobil, yang datang sudah 70 kali, itu masih baru bisa goreng telur. Baru bisa goreng telur itu aja. Yang awalnya ada di YouTube saya, judulnya ablasi retina, saya suruh lihat lampunya di tengah, nunjuknya ke atas. Ya, datang ketiga, buka pintu mobil sendiri tanpa di raba-raba, langsung buka.
Singkat cerita datang ke 16, dia datang ke 10 itu. Saya suruh kesaksian, saya masukkan di Facebook grupnya Ablasio dan Plotter. Banyak yang bully. Dibullying, dibilang hoak, dibilang promosi, dibilang ini dan sebagainya. Ya sudah, saya bilang nggak ada untungnya bagi saya, ya kan? Nggak ada ruginya juga bagi saya keluar dari grup itu. Ya. Makanya saya bilang, mumpung masih ada, kasih tahu teman, saudara, keluarga, ya, orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk supaya gimana-gimana, supaya dirinya sendiri juga lebih cepat sembuhnya. Kenapa? Ini bukan magic, ini bukan bukan sesuatu yang gimana ya, yang masuk TV ya, bukan yang kayak gitu-gitu. Tapi ini yang dia alami sendiri, sesuatu yang bagus, tinggal teruskan dan ceritakan. Ya, jangan sampai disimpan sendiri, akhirnya ya gitu-gitu aja. Rafa sering posting itu ya, dikirim ke saya bilang boleh nggak saya posting di medsos, di status ya, boleh mas, kesembuhannya cepat. Tapi yang seperti saya bilang tadi, yang ada pernah satu orang nolak, jangan mas, ya udah, sampai detik ini lu nggak hubungi saya lagi, entah sembuh apa enggak saya juga nggak tahu. Intinya kalau sembuh kan mesti nambah ya medianya ya, continue kan. Apa kayak ibu sembuh itu berhenti? Ya nggak tahu lagi ya. Tapi dipastikan waktu video call itu, baik datang maupun online, dipastikan dalam 30 menit mengalami perubahan lebih baik. Nah, biasanya kalau ibaratnya pasien-pasien baru pertama kali berobat saya rekam. Sehingga kalau nanti dianya ngalami perubahan, ini bisa di-share. Kalau nggak ngalamin pun bisa ketahuan. Tapi kalau ada yang, dan dipastikan semua ngalamin walaupun sedikit banyak, tiap orang beda-beda. Setidaknya untuk glaukoma yang saya pastikan adalah satu, mata ini lebih ringan. Jadi nggak berat seperti sebelumnya. Ya, itu. Jadi kalau ada glaukoma itu tingkatannya ada yang paling parah itu Pak, di dalam bola mata itu hijau. Itu namanya glaukoma akut. Nggak usah hijau lah, biru aja udah akut kok. Kamu tahu anak yang usia 21 tahun yang duduk depanmu? Yang siapa namanya? Tuti. Iya. Nah, itu saya senter aja nggak tembus. Dia kena TB tulang, jadi nggak bisa jalan tuh limbung. Ya. Nah, sama kayak ini. Sekarang Kayak Marvel ini persis jalannya limbung, jadi harus dipegangin. Terus hidung nggak bisa nyium bau. Ya. Waduh, udah melangkah ya. Ayo jalan ya. Iya. Tuh, ya. Perkembangannya banyak. Gimana menurut orang tuanya atau ini neneknya? Lihat hari-hari nggak? Iya. Ikut serumah berarti? Iya. Nah, gimana kalau lihat jalannya sekarang? Semangat, ada semangat. Ada semangat ya. Ngomongnya pun juga mulai ini ya. Nah. Jadi adanya penyumbatan tumor batang otak. Nah, itu jujur saya baru pertama kali nangani. Saya kemarin ngomong sama ibunya, saya baru pernah nangani. Nah, saya percaya ibunya ini ragu. Keraguannya itu sangat kuat. Kenapa? Betul ya, Bu ya? Ya, jujur aja, nggak usah malu ya. Keraguannya sangat kuat. Karena saya melihat itu kan, saya bisa tahu apa yang dialami orang itu, saya tahu. Nggak usah cerita, saya tahu. Jadi ini lagi ngalami apa, ini nggak usah ngomong, saya tahu. Ya, jadi waktu itu sangat ragu. Ya, terus habis itu dari situ saya pelan-pelan tunjukkan, buka YouTube-nya Master Lim. Nggak, ya dibuka sama dia, tapi nggak dilihat. Nah, terus saya ini kalau mau saya buatin sekarang. Mungkin kalau saya buatin hari ini nggak datang. Kenapa? Karena pemikirannya dokter sudah nggak bisa diapa-apain. Betul ya, Bu ya? Kalau saya suruh datang hari ini mungkin nggak datang. Nah, pas hari itu saya bawa spray. Saya bawa, istilahnya minumannya nggak bawa sih, minumannya ada di stand memang, ya kan? Jadi saya kan
tiap siang atau sore saya ke sana, ya saya di sana ya saya minum Satsuki aja. Kecuali kepingin yang dingin-dingin, kepingin yang seger-seger ya mungkin es teh, es jeruk apa ya. Nanti itu ya. Tapi kalau tiap harinya ya minumnya Satsuki. Nah, langsung saya mikir juga, ngapain saya harus suruh datang sekarang? Saya bawa spraynya bawaan ini, saya obatin hari itu juga. Terbukti hanya berapa menit ya, nggak nyampe 30 menit, 20 menitan lah ya sebelum itu langsung. Sebelumnya memang pasien semua saya suruh tes jalannya. Nah, habis itu sudah mulai napak, sudah mulai bagus. Ini datang yang kedua. Dan itu pun kalau mau bagus tinggal rutin ya. Sebenarnya kalau cuman minum sama spray maupun tetes sekalipun asal punya medianya itu bisa dilakukan sendiri. Baik maksudnya secara dibimbing lewat ini video call, atau kalau sudah bisa lakukan hal yang sama. Tinggal nanti kalau pasien itu biasanya konsultasi. Ya. Konsultasi ini gimana, apa yang harus dilakukan, gini biasanya seperti itu. Nggak semua orang itu ibaratnya tiap kali telepon gitu, enggak ya. Bayangkan kalau pasiennya 50.000 orang tiap kali telepon, telepon ngantri, begitu dimatikan nyambung lagi. Customer service. Tapi ada yang seperti itu. Tiap kali mau berobat video call, 3 hari sekali video call, ada. Tapi setelah berapa puluh kali akhirnya sudah enggak. Ya. Nah kan dulu saya bimbing 10 menit telepon, habis itu berhenti kan. Habis enggak lama telepon lagi 10 menit ya sampai 30 menit kan. Nah, setelah tahu pas menit ke 30 selesai treatment baru telepon kondisinya gimana cuman gitu aja. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Sudah ngerti sendiri, udah lakukan sendiri. Kecuali ada yang mau ditanyakan atau apa. Itu orang Makassar gitu. Kena glaukoma juga ya. Emannya sudah dioperasi. Jadi sembuhnya agak lama. Ya. Habis dioperasi itu sembuhnya agak lama. Untung-untung masih bisa sembuh. Nah kan kalau salah motong, salah apa kan namanya urat saraf kan banyak. Ya kan? Nah itu namanya human error. Walaupun udah pengalaman. Saya netes aja kadang pingse masihan. Ya kan? Saya netes matanya orang ini kan sudah lebih dari 50.000 orang. Lah kadang masih lepas, anaknya merem, anaknya ngelak gini. Ya kan? Nah, itu kan waktu dioperasi apa marah-marah refleks gimana atau apa gak thread gitu. Banyak yang lihat di YouTube saya. Habis dioperasi lu kok keluar darah. Ya kan? Habis dioperasi ngomong, "Oh, enggak bisa nih." Loh. Di meja operasi bilang seperti itu apa enggak pasiennya? Ya terbukti memang kesini kondisi nggak kelihatan. Ya, setelah saya tanganin sekali ya, 2 hari kemudian anaknya telepon, "Master, ibu saya nggak bisa lihat warna." Saya tuh malam tuh mau makan malam, makan dimsum. Ya, dibilang gitu saya langsung, bentar. Ini yang mana loh? Tanggal berapa datang ke tempat saya? Tanggal sekian, saya lihat rekod saya kan selalu saya rekam. Ya bagus loh, enggak kelihatan warna. Awalnya enggak kelihatan apa-apa. Iya itu maksudnya Master. Ya bilang aja mau berobat lagi. Saya nggak ngupuy orang. Ya. Jadi warna belum kelihatan tapi benda sudah kelihatan. Awalnya enggak kelihatan apa-apa kan ya bagus. Maksudnya itu mau berobat lagi supaya warna kelihatan gitu loh. Ngupuy orang ngomongnya gitu tak pikir tambah parah. Akhirnya makan dimsum boleh gak enak. Oh iya itu benar, kejadian benar. Orangnya kesini saya ceritakan duluan. Ya, itu orang Pakis itu. Ya. Nah, terus datang kedua yang ngantar suaminya. Yang pertama yang ngantar saya cerita ke suaminya. Ya, jangan dikira nanti tambah parah gitu kan. Nah, ternyata ya itu tadi kepingin lihat warna. Nah, terbukti sekarang lampunya dispenser hijau ya tahu sekarang. Ya, kan kecil hijau kecil dia, tahu dia. Ya, dulunya barang-barang dibawa disadui kabeh karo. Ya, namanya orang enggak kelihatan ditendang ya enggak salah ya. Nah, mbaknya sudah boleh buka mata? Oke, ibunya sudah. Sekarang dites lagi, Bu. Posisi yang sama dengan jarak yang sama. Nah, agak munduran Ibu. Nah, tadi kan ngetesnya gitu. Tangannya agak majuan tadi kan. Ya, terus gimana? Untuk jumlah apa sudah ada Masa
Udah ada. Sama sekali tidak ada, tidak jelas. Ini 5-5-nya sudah, tapi masih gitu loh, samar. Tapi 5-5 sudah kelihatan. Udah. Pertanyaannya kenapa kok harus nunggu 1 tahun baru kesini lagi? Sudah sembuh dong. Nah, salah kan? Jawabannya salah, sudah sembuh. Iya. Karena ini bukan obat. Jadi bukan kayak minum obat sudah sembuh berhenti. Kalau minum obat benar sudah sembuh ya nggak usah diminum obatnya. Tapi ini namanya perbaikan sel. Apalagi ibu ada diabetes. Lah ibu aja diabetes minum obat seumur hidup. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang milih minum obat seumur hidup apa milih minum Satsuki seumur hidup? Ya, aja yang herbal yang Ya, bukan herbal, Satsuki alami. Iya. Ibu minum Satsuki bisa lebih sehat, nggak cuma untuk mata, bisa untuk organ dalam juga, BAB-nya lancar, bangun paginya seger. Ya, gimana, Marvel? BAB, udah BAB belum? Belum. Belum. Nah, coba nanti dites ya. Kalau pas BAB kan gimana? Biasanya sulit ya. Iya. Nah, nanti pas dia waktunya BAB nanti dilihat. Ya, ada satu anak teman saya itu, dia juga gitu BAB-nya susah semenjak dia minum Satsuki. Nah, ya. Karena kalau susah dipaksa akhirnya jadi ambien. Iya. Ya, makanya banyak obat-obat pencahar itu ada tulisannya dibaca penting baik-baik itu bahwa tidak untuk digunakan terus-menerus. Karena itu bisa ambien. Ya, ambien malah tambah parah, boleh metu. Ya. Oke, sudah 3 kali, tinggal adiknya kurang sekali, kamu udah 3 kali. Oke, saya tangannya adiknya sekali lagi. Sudah selesai ya, cuman gitu aja kok. Nggak ada yang disentuh. Oke, bagus ya. Bentar ya. Ini masih ada reaksi, berarti selnya masih ada yang nyambung. Kalau kita tes diam aja, wah saya yang angkat tangan. Berarti benar-benar putus. Karena ada 2 orang dewasa, saya tes nggak terasa perih sama sekali. Yang satu nggak saya teruskan, waktu itu karena pengobatan massal. Yang satu dia tetap nggak putus asa. Datang yang kedua sudah mulai perih kayak keringat, lumayan. Datang ketiga sudah bisa melihat. Ya. Intinya selama ditetes masih terasa perih, walaupun sudah divonis istilahnya nggak bisa sembuh, divonis sudah rusak, sudah putus, sudah lepas, apapun itu, selama saya tetes masih perih, masih ada harapan untuk sembuh. Ya, kalau nggak terasa apa-apa, saya yang benar-benar angkat tangan. Kecuali mau diupayakan terus-menerus sampai terasa perih. Soalnya ada pasien yang seperti itu memang. Ya. Tapi dia nggak putus asa, akhirnya dia datang kedua sudah mulai terasa, datang ketiga sudah mulai baik. Nah, ada 2 orang. Ya. Tapi kalau anak-anak ada yang tahan, ada yang enggak. Tapi yang ini untuk awal mungkin perihnya enggak terlalu, apalagi posisi dia tidur nyaman. Nanti mungkin datang kedua nangis sudah mulai. Nah, makanya kita ikutin perkembangan YouTube-nya terus. Ya. Tujuan YouTube ini untuk menolong banyak orang di luar sana. Saya nggak tahu berapa jumlah kasus ROP di Indonesia. Yang saya tahu 70% dari yang lahirnya prematur anak itu menderita ROP. Jadi di atas 50%. Yang setahu saya. Nah, kalau glukoma kemarin dibahas di Metro TV, itu 76 juta orang tahun 2020 menurut Kementerian itu ya, Kesehatan. Tahun 2020 tercatat 76 juta orang menderita glukoma, dari 1 dari 4 penduduk Indonesia sebetulnya kalau bisa dilihat. Indonesia kan nggak nyampe 300 ya. Nah, itu 1 dari 4 penduduk Indonesia menderita glukoma. Wah, ngeri nih. Cuman yang kesininya cuman baru berapa ratus orang aja. Yang sekian, yang 75 juta sekian kemana? Nggak ngerti Mas Lim. Karena Mas Lim nggak pasang iklan, nggak pasang iklan TV ya, nggak dipanggil-panggil kayak yang di TV yang lain ya. Kenapa? Bayar. Ya. Nah, sekarang ngobatin orang nggak boleh bayar, suruh bayar. Lebih baik ya segini-gini lah. Wong itu juga bukan, saya tegaskan ya. Dalam ngobatin orang itu macam-macam motivasinya. Orang satu, mata pencarian. Betul nggak? Walaupun sukarela, tetap mata pencarian. Kalau nggak gitu hidupnya dari mana? Kedua, profesi. Ya. Ya, saya ngomong
sama padanya loh ya. Kan sama-sama bisa berpikir ya. Yang ketiga, menolong. Nah, Bapak Ibu bisa kategorikan saya di mana, itu terserah Bapak Ibu. Tapi yang pasti, kalau mata pencarian itu atau buka praktek itu ada hari, jam, dan tarifnya. Dan itu kadang ya kalau bisa dibilang walaupun sukarela tetap ada nominalnya. Kalau ke Muslim jelas-jelas sudah nggak boleh bayar, bukan cuma gratis ya. Bapak Ibu ada yang pernah bawa kue, ada yang pernah bawa ini, ya terus terang saya nggak akan sentuh gitu. Karena itu sudah janji saya, komitmen saya ngobatin orang tanpa pamrih. Bahkan di sini Bapak Ibu ya sorry kalau yang sudah terlanjur ngasih kue, ngasih apa, karena saya open ya, saya ini ada ini real di YouTube saya, nggak saya edit dari awal. Yang makan siapa? Hewan peliharaan saya. Ya, karena saya murni nolong itu nggak ngarep imbalan. Ya, ada yang bawa roti yang terkenal itu yang punyanya YouTuber itu di depan itu, ya makan anjing saya. Ya, bukan untuk apa-apa, karena saya nggak mau terima imbalan, karena dia, ya, saya nolong ikhlas, bukannya sombong atau bagaimana, nggak. Ada yang bawa beras kencur kemarin yang dari yang makan yang minum siapa? Ayam saya. Jujur. Ya nggak apa-apa, saya open biar orangnya juga tahu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah jadi teman sama saya, mau ngajak saya makan di mana, ayo. Ya. Contoh nih kayak Pak Halim, kayak Pak Agus. Ya, Pak Agus pernah ngejak saya ngafe. Oke, saya mau. Ya, ketemuan di Yamahalen di Pasir apa Pak Sudirman. Ya, ketemu di traktir kopi, padahal saya nggak suka kopi, ya sudahlah terpaksa. Ya udah. Nah, terus Pak Halim anaknya menikah, saya diundang. Ya. Februari kemarin itu didudukkan meja keluarga di depan. Mau saya. Kenapa? Yang jadi pasien jadi temen. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang baru-baru ya bawa ini Mbak itu sorry, lebih baik ini nggak usah. Kenapa? Karena uangnya alokasikan di satsukinya aja, apa di spraynya aja. Tujuan saya nolong ikhlas. Tujuannya memang Tuhan suruh saya 250.000 orang tuntaskan, selesaikan misinya itu. Habis itu saya baru boleh pensiun. Ya. Kalau belum bagaimana? Ya sebenarnya kayak ngobatin gini, yang percaya enak, yang nggak percaya ngantem dodo. Serius. Ada pernah satu orang ya bukan di rumah ini, yang di rumah lama, berdiri depan pintu, dia belum ngomong apa-apa saya tahu. Bapak tahu sini dari mana? Dari istri tahu dari mana? Dari tetangga. Bapak kalau nggak percaya nggak usah kesini Pak. Belum ngomong apa-apa orang itu. Orang ini sudah selesai semua keluar, dia duduk tempat yang sama, belum saya apa-apa kan sembuh. Itu 10 tahun yang lalu. Nah waktu itu sebelum itu hujan, gerimis kan. Saya bilang sama orang itu, percaya nggak saya bisa ngentikan hujan? Saya keluar, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong hentikan hujannya Tuhan. Karena waktu saya lagi bangun juga, masang atap, kalau ini hujan nggak selesai. Saya duduk, hujan berhenti. Padahal saya sendiri pun sering hujanan. Saya sering hujanan. Tapi saya bukan orang egois. Di Kalimantan, anak buah saya sampai, Benino hujan Pak, Benino hujan. Saya bilang sama dia, saya datang sana, hujan nggak turun. Seminggu hujan nggak turun cuma pas malam aja. Dari situ anak buah saya ngelihat saya seperti ini. Dia orang Bali, nggak punya agama. Melihat saya ini 2 minggu ke Kalimantan dibaptis. Saya bingung, Pak, ngapain kamu kok mau dibaptis? Saya lihat Bapak, ngapainlah saya cuma manusia. Enggak Pak, saya ikut Bapak udah lama. Apa yang nggak bisa dilakukan manusia, itu yang bisa Bapak. Terserah Pak, musim penting baptis, nggak ngerti aku. Soalnya sampai hari ini istrinya itu belum, istilahnya belum ikut agamanya, itu juga istrinya juga nggak kemana-mana, tetap di rumah saja, nggak ngapa-ngapain. Agamanya pun juga nggak tahu agamanya apa. Ya, jadi ya, tapi yang suaminya tiap minggu tetap ke gereja, ya nggak dilarang. Istrinya pun ya tiap ya nggak kemana-mana, ya di rumah aja. Dari ikut saya anak 1 sampai anak 3. Padahal waktu itu anak 1 ke anak kedua ini
itu jaraknya cukup panjang. Kenapa dia punya sakit tuh? Kayak suaminya bilang itu hatinya itu kering. Nah, terbukti sampai bisa melahirkan anak kedua bahkan anak ketiga di Kalimantan. Sehat sampai sekarang. Padahal dulu itu sampai tiap kali batuk itu nemen, badannya kurus kering. Tapi bisa melahirkan anak ketiga. Nah, yang normal-normal aja sampai sekarang kadang ada yang belum punya anak. Nah itu. Ya, semua karena Tuhan ya. Ya cuman perantara aja. Oke. Ini adiknya sudah ketiga ya? Udah, berarti udah selesai semua ya? Yang makan cuma 2 kali.